Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ananda Dia Windiasti, mahasiswa program studi pendidikan kimia angkatan 2019 dengan NIM K33919011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu kristal. Sebelumnya, yuk kita tonton dulu bagaimana pembentukan kristal itu terjadi. Deep beneath the geysers and hot springs of Yellowstone Caldera lies a magma chamber, produced by a hotspot in the Earth's mantle. As the magma moves towards the Earth's surface, it crystallizes to form young, hot, igneous rocks. The heat from these rocks drives groundwater towards the surface. As the water cools, ions precipitate out as mineral crystals, including quartz crystals from silicon and oxygen, feldspar from potassium, aluminum, silicon, and oxygen, galena from lead and sulfur. Many of these crystals have signature shapes. Take this cascade of pointed quartz, or this pile of galena cubes. But what causes them to grow into these shapes again and again? Part of the answer lies in their atoms. Every crystal's atoms are arranged in a highly organized, repeating pattern. This pattern is the defining feature of a crystal and isn't restricted to minerals. Nah, setelah mengetahui bagaimana pembentukan kristal itu terjadi, selanjutnya adalah perkembangan kristal. Kristal pertama dianggap sebagai tetesan air atau disebut sebagai krustalos. Selanjutnya, kristal berkembang sebagai segala sesuatu yang terpendam dalam es beku yang jernih. Kemudian, kristal berkembang lagi sebagai perhiasan yang indah terbuat dari batu yang bening, tembus pandang, dan memantulkan cahaya, yaitu spesifik ke perhiasan. Selanjutnya, perkembangan kristal modern yaitu segala yang tersusun dari atom-atom yang teratur dan berulang secara periodik dengan jarak antar atom dan sudut yang sama. Apa itu kristal? Kristal memiliki struktur di mana atom-atom dan molekul-molekul dari bahan tersebut tersusun secara beraturan, membentuk pola 3 dimensi yang dapat digambarkan sebagai suatu kelipatan atau pengulangan dari satu pola satuan yang biasanya disebut sel satuan atau unit sel. Nah, sel satuan atau unit sel ini dapat mempresentasikan keseluruhan unit dari kristal tersebut. Nah, berdasarkan penyusun atomnya, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kristal tunggal atau monokristal, yang kedua polikristal, yang ketiga amorf. Pada kristal tunggal, atom akan tersusun secara beraturan, membentuk pola 3 dimensi, dan berulang secara periodik dalam rentang yang panjang dan tak terhingga. Sedangkan polikristal dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari kristal-kristal tunggal yang memiliki ukuran sangat kecil dan saling menumpuk yang membentuk benda padat. Struktur amorf mempunyai pola hampir sama dengan kristal, tetapi pada amorf susunan atom, ion, dan atau molekul yang dimiliki tidak tersusun secara teratur dan dalam jangka yang pendek. Nah, berikut adalah gambar dari struktur kristal dan amorf. Pada gambar di sebelah kiri terdapat struktur kristal di mana atom-atom penyusunnya tersusun secara teratur dan berulang secara periodik. Sedangkan di sebelah gambar kanan merupakan struktur dari amorf di mana atom-atom penyusunnya tidak tersusun secara teratur dan tidak berulang secara periodik. Selanjutnya adalah kristal dapat tersusun dari molekul, atom, dan ion. Jika tersusun dari atom-atom, biasanya kristal dibagi menjadi 3 jenis kristal. Yang pertama, simple cubic, yang kedua, body center cubic, dan yang ketiga, face center cubic. Perbedaan ini berdasarkan dari perbedaan struktur dari masing-masing kristal. Sedangkan pada kristal yang tersusun dari ion, struktur kristal diberi nama sesuai dengan ion-ion penyusunnya. Misalnya, kristal NaCl, kristal CaF2, dan kristal ZnS.
Semua struktur kristal dapat digambarkan atau dijelaskan dalam istilah-istilah kisi dan sebuah basis. Nah, kisi kristal adalah kumpulan atom yang berada pada titik kisi. Kisi adalah sebuah susunan titik yang teratur dalam periodik di dalam ruang, sedangkan basis adalah sekumpulan atom-atom. Ada beberapa struktur kristal dasar. Yang pertama yaitu kubik, kedua tetragonal, ketiga ortoromik, keempat monoklinik, kelima triklinik, dan keenam heksagonal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih.